Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang begitu luar biasa sehingga kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini melalui Zoom meeting ini. Sholawat serta salam saya aturkan kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kerabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa di tengah kesibukan Bapak Ibu guru semuanya masih bisa menyempatkan waktu untuk bisa membantu saya dalam salah satu kegiatan pada pendidikan guru penggerak, yaitu desiminasi tentang salah satu modul yang ada di modul 1, modul 1.4. Jadi ke depan nanti selama 1 jam saya mohon izin akan sharing Bapak Ibu tentang beberapa materi yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Ya. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, apakah share screen saya bisa terlihat? Bisa. Oke. Aman, Mister. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana ini adalah salah satu modul terakhir dari rangkaian modul 1 pada pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali presentasi saya pada siang hari ini agar kita bisa hadir secara utuh, maka izinkan saya untuk membacakan salah satu pantun Bapak Ibu. Jadi nanti tolong dibantu untuk cakepnya ya, biar kita semua nggak ngantuk ini karena ini kan lagi di jam-jam rawan ya Bapak Ibu ya. Oke. Jalan-jalan ke Purwodadi. Jangan lupa membawa nasi. Cakep. Perkenalkan saya Rizaldi, mohon izin untuk presentasi. Mantap. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi judul kita hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu hebat, yang akan menjadi landasan kita pada pembicaraan siang hari ini adalah tentunya tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harusnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada beberapa kesempatan, saya pernah menyampaikan Bapak Ibu bahwasanya Ki Hajar Dewantara selalu mengatakan bahwa anak itu bukan dari kertas yang kosong. Bahwasanya anak itu sudah datang dengan kodratnya masing-masing. Maka peranan guru di sini haruslah sebagai penuntun agar anak dapat merasakan kebahagiaan dan juga keselamatan baik sebagai peserta didik maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, nah ini yang akan menjadi bahasan kita hari ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah tentunya ketika kita berbicara tentang budaya, tentunya ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Budaya positif yang saya maksudkan di sini adalah budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya dalam menciptakan suatu budaya positif, diperlukan adanya kolaboratif aktif atau kolaboratif yang baik antar semua warga sekolah. Maka tidak mungkin akan terciptanya suatu budaya positif apabila tidak terjalin kolaboratif yang baik antara warga sekolah.
Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Berikutnya, nah selama 1 jam ke depan nanti saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang ada dalam budaya positif. Di sini terdapat 7 poin Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, lalu yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, dan yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep dari budaya positif sebagai dasar dari hal-hal sebagai dasar yang menunjang untuk kesuksesan dan terciptanya suatu budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dari pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, bahwasanya sebagai guru, kita dituntut untuk dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak bisa menemukan potensinya dan bisa mengembangkan potensinya sendiri. Maka seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan kurikulum Bapak Ibu, sekarang sebagai guru kita bukan hanya sebagai orang yang memberikan materi di kelas, melainkan pembelajaran yang kita lakukan harus terupdate, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan juga pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya kita di sini sudah hafal ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah paham dan juga hafal tentang profil pelajar Pancasila. Maka yang jadi titik berat di sini adalah bagaimana kita dapat mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini saya menganalogikan tentang kepalan tangan. Bisa dilihat di gambar sini dan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru hebat sekarang bayangkan suatu hal yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sangat bernilai, sangat berharga dan yang tidak akan mungkin bisa ditukar dengan apapun. Nah, bayangkan sekarang kalau misalkan hal itu ada di genggaman Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Oke, kalau sudah, coba minta teman atau rekan dari Bapak Ibu yang ada di sebelah Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan, untuk mengambil benda yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terjadi ketika itu? Ada mungkin yang mau sharing, yang mau menjawab, silakan. Kira-kira apa? Jatuh barangnya. Jatuh barangnya. Oke, kira-kira kalau misalkan dipaksa nih, Pak Sadam tadi kan udah membayangkan suatu benda yang tidak bisa ditukar oleh apapun ya, yang sangat berharga bagi Pak Sadam gitu. Lalu tiba-tiba saya maksa untuk ngebuka gitu. Terus saya tukar dengan sejumlah uang. Kira-kira Pak Sadam mau nggak? Saya akan tetap mengepal. Tetap mengepal. Misal saya tambah lagi nih jumlahnya. Saya tambah nih uangnya. Tapi yang benda yang ada di kepala Bapak tuh untuk saya gitu. Kira-kira Pak Sadam bakal ngasih nggak? Enggak, karena berharga buat saya. Kalau Berarti... menurut saya berharga itu tidak ada nilainya. Keren. Tidak terbatas. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang tadi sudah kita praktekkan, itu ibaratnya orang yang memegang kepalan itu adalah peserta didik. Sedangkan orang yang memberikan sugesti untuk membukanya itu kita analogikan sebagai pendidik atau sebagai guru. Maka nyatanya di sini setiap peserta didik akan memegang teori kontrol terhadap dirinya sendiri. Maka terjadilah suatu ilusi Bapak Ibu, suatu hal yang sebenarnya tidak terjadi gitu. Tetapi seakan-akan seperti itu, kayak kita yakin kalau itu terjadi, padahal tidak. Apa sih yang saya maksud itu? Kayak kita lihat di sini. Ada beberapa ilusi
yang terjadi pada pembelajaran kita Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, nyatanya tadi Bapak Ibu, seperti yang kita contohkan, anak kita tidak bisa berbuat sesuai dengan permintaan orang lain. Orang lain maunya kita buka kepalan tangan kita. Ternyata kita sendiri kekeh untuk mempertahankan benda yang ada di tangan kita. Itu menandakan bahwasanya yang dapat mengontrol diri sendiri adalah pribadi sendiri Bapak Ibu, diri kita sendiri, bukan orang lain, dan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, itu yang kita sebut dengan teori kontrol. Maka selama ini yang kita rasa bahwasanya kita tuh bisa maksa anak, kita gimana caranya supaya anak itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau, tandanya itu itu suatu kesalahan Bapak Ibu. Itu adalah suatu ilusi yang tidak terjadi. Nyatanya anak akan berkelakuan sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan pribadinya sendiri. Karena yang memiliki kontrol akan dirinya adalah dirinya sendiri. Nah, maka di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ya. Yang pertama stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya seperti tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Kita ganti dengan model berpikir menang dan menang. Nah, untuk model berpikir menang kalah nih Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit. Waktu itu saya pernah bertanya sama murid-murid saya. Kira-kira kalian maunya pembelajaran yang seperti apa? Gitu. Lalu murid-murid saya jawab, saya maunya Pak belajar yang nggak ada tugasnya, yang nggak ada ulangannya. Jadi maunya belajar aja tapi nggak ada ujiannya gitu. Nah, kalau kita menuruti itu semua, berarti yang terjadi adalah konsep menang kalah. Sedangkan kita sebagai seorang guru, tentunya kita dituntut untuk ada nilai tugas, ada nilai praktik, dan sebagainya. Maka yang saya lakukan pada saat itu Bapak Ibu, saya menjelaskan kepada murid-murid saya tentang aspek-aspek apa aja dalam penilaian. Lalu juga saya jelaskan bahwasanya kewajiban saya sebagai seorang guru adalah menilai, dan saya harus memiliki nilai dari beberapa aspek, dari tugas dan lain sebagainya. Dan akhirnya anak itu paham, oh iya ya Pak, ternyata begini gitu. Ternyata memang harus ada tugas gitu. Lalu saya berikan solusi. Kenapa memang kalau ada tugas susah ya gitu? Iya Pak, maka solusi dari saya adalah membuat tugas-tugas yang tidak menyulitkan siswa. Entah itu mulai dari proyek atau produk, atau kita ganti dengan kegiatan yang menyenangkan, sehingga konsepnya nanti akan menjadi menang dan menang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, kita masuk kepada disiplin Bapak Ibu. Nah, ada dua pertanyaan pemantik di sini. Yang pertama, apa makna disiplin? Dan disiplin positif di sekolah menurut Bapak Ibu itu seperti apa sih? Gitu. Nah, mungkin apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mungkin ada yang mau menjawab, dipersilahkan. Peraturan. Oh, Dayat. Apa Dayat tadi? Disiplin itu identik dengan peraturan. Oh, disiplin identik dengan peraturan. Oke, ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga hampir sependapat dengan itu ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ternyata pada modul 1.4 ini saya mempelajari bahwasanya disiplin itu berasal dari kata disiplina. Berasal dari bahasa Yunani tentang disiplina. Makna sesungguhnya adalah belajar Bapak Ibu. Nah, maka sebenarnya disiplin itu adalah salah satu proses pembelajaran Bapak Ibu.
Namun dalam budaya kita ya disiplin itu sering sudah berubah arti Bapak Ibu menjadi suatu tindakan yang dilakukan untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung mengaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Contohnya misalkan Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru gitu ya kan, kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang pekerja gitu. Nah, kita sudah tahu bahwasanya jam masuk kita adalah jam 6.30. Di luar itu dianggap telat Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa mendisiplinkan diri kita, udah tahu tentang tanggung jawab kita, maka ada atau tidaknya hukuman, ada atau tidaknya pengurangan gaji atau yang semisalnya Bapak Ibu ya, atau ada penghargaan atau apapun, maka kita akan bisa datang dengan tepat waktu tanpa adanya suatu paksaan Bapak Ibu, atau tentang tidak ada suatu penghargaan atau apapun. Yang terjadi pada banyak di sekolah kita, kadang-kadang suatu disiplin itu terjadi karena adanya suatu hukuman atau suatu penghargaan. Ternyata padahal disiplin itu adalah suatu proses belajar. Nah, maka ada suatu teori motivasi Bapak Ibu yang dibawa oleh Dr. William Glasser, yaitu tentang choice theory. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, yang ada dalam mindsetnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Karena proses pendisiplinannya diawali dengan adanya hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Maka di sini adalah ketika seseorang yang mendisiplinkan dirinya sendiri, mereka terpaku adalah tentang takutnya adanya hukuman ataupun harus mendapatkan suatu imbalan. Namun yang benar adalah Bapak Ibu tentang motivasi internal. Nah, ini adalah termasuk salah satu tujuan dari disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Maka di sini adalah afirmasi positifnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, tadi seperti contoh tadi misalkan datang terlambat, ya. Kalau saya tidak datang tepat waktu, oh berarti saya tidak menjadi orang yang bertanggung jawab. Akhirnya tanpa adanya mungkin teguran, tanpa adanya hadiah, secara otomatis kita merasa tidak nyaman kalau untuk tidak datang tepat waktu. Maka secara kodratnya kita akan datang tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu yang menjadi motivasi. Maka yang paling penting adalah motivasi dari internal, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, berikutnya disiplin positif. Nah, tadi kita sudah mempelajarinya, intinya adalah disiplin positif, suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pembentukan karakter peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan juga hukuman. Maka di sini adalah yang kita titik beratkan adalah bagaimana kita bisa membangun karakter murid untuk dapat berdisiplin dimulai dari dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan suatu disiplin positif, maka diperlukanlah suatu yang namanya keyakinan kelas. Dan kita juga akan membahas nanti tentang hukuman dan juga penghargaan. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, apakah pemberian hukuman dan penghargaan dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik? Nah, ini saya merefleksikan pada diri saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya dulu sampai sekarang itu saya kurang bisa dalam pelajaran matematika. Karena mungkin waktu saya SD dan SMP ada satu hukuman dari guru saya yang itu sangat membekas bagi diri saya. Khususnya hukuman verbal yang pernah saya dapati gitu ya. Dan akhirnya itu membuat saya pundung, membuat saya kehilangan percaya diri, dan akhirnya sulit sekali bagi saya untuk belajar matematika, Bapak Ibu. Nah, dari itu saya mempelajari bahwasanya ternyata hukuman
itu mungkin memang berefek Bapak Ibu, berefek, namun untuk pendisiplinan itu tidak akan memberikan efek yang jangka panjang. Contohnya kalau misalkan kita menghukum anak gitu, seringkali yang terjadi adalah anak akan ketawa-tawa, cengar-cengir aja gitu. Namun tidak memberikan efek apa-apa, besoknya dia bisa melakukan itu lagi. Dan penghargaan juga seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah mengajar di kelas pada saat itu di kelas 4 kalau tidak salah. Nah, itu materinya tentang speaking, telling about profession. Lalu saya memberikan suatu hadiah apabila ada anak yang mau menceritakan tentang profesi dari keluarganya di depan. Nah, pada saat itu saya mengiming-imingi untuk dapat hadiah bagi siapa yang mau. Akhirnya anak-anak excited, pada mau gitu ya. Lalu keesokan harinya pada saat pergantian chapter, saya menyuruh lagi anak untuk maju. Cuman saya tidak menjanjikan hadiah. Nah, yang saya dapati adalah anak-anak tidak excited lagi. Bahkan justru anak-anak bertanya, justru anak-anak bertanya, Pak, hadiahnya apa gitu? Apa yang saya dapat gitu? Nah, kalau kita di sekolah, dimanapun di sekolah itu berhasil. Mohon maaf, ini suaranya ada yang... Oke, sudah. Nah, itu Bapak Ibu. Sebentar, saya ada sedikit gangguan teknis di sini. Ternyata muka saya tidak terlihat. Sebentar. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Ya. Ya sudah ya. Oke, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, tadi akhirnya anak tidak excited lagi. Anak justru bertanya, Pak, hadiahnya apa? Dan akhirnya anaknya nggak mau maju. Nah, di situ saya berefleksi bahwasanya ternyata pemberian hukuman dan juga penghargaan itu tidak efektif untuk jangka panjang. Seperti itu Bapak Ibu. Maka bagaimana solusinya? Solusinya nanti ada yang namanya restitusi. Namun sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui dulu perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Karena yang terjadi kadang-kadang hukuman itu tidak sesuai dengan pelanggaran yang anak buat gitu. Contohnya kayak saya pernah Bapak Ibu, saya pernah menghukum anak itu karena dia tidak menghafal vocabulary. Lalu saya hukum anak itu untuk hormat bendera. Yang terjadi anak itu tidak belajar, yang ada malah main-main dan ketawa-tawa. Akhirnya saya berefleksi diri, oh ternyata memang hukuman saya ini tidak linier gitu, tidak ada hubungannya. Anak tidak menghafal vocabulary, malah saya suruh hukum, malah saya hukum hormat bendera. Nah, itu tidak masuk tidak sesuai dengan perbuatan yang dia perbuat. Kak, mari kita kenali Bapak Ibu tentang apa itu hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu yang akan terjadi dan juga tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan juga berupa hukuman fisik dan psikis. Ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sifat guru selalu memonitori murid. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, misalkan saya contohnya anak tidak menghafal vocabulary, maka harusnya konsekuensi yang diterima itu sesuai dengan pelanggarannya. Mungkin bisa saya suruh untuk menulis vocabulary itu lebih banyak, dan atau misalkan nanti jam istirahat dia tidak boleh istirahat dan menggantikan waktu untuk menghafal seperti itu. Nah ini ada salah satu solusi yang terbaik Bapak Ibu daripada hukuman, yaitu adalah restitusi. Di sini di mana restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan juga proses kolaboratif untuk mengajak murid mencari sendiri solusinya. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu, kita melibatkan murid, kita sadarkan murid apa yang terjadi dan apa yang kesalahan yang dia perbuat. Kenapa sih harus restitusi Bapak Ibu? Karena
cenderung hukuman itu dapat merusak karakter anak. Cenderung anak itu bisa menjadi pundung, anak itu menjadi takut pada gurunya, dan anak juga akan kehilangan keceriaannya, sedangkan kita dilarang untuk melakukan hal seperti itu. Maka pada proses restitusi, ini tidak akan membuat anak menjadi trauma, melainkan anak akan belajar dari kesalahannya dan dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan solusi yang dia berikan. Untuk materi restitusi ini, Bapak Ibu, kita akan nanti bisa lihat contohnya pada pembahasan segitiga restitusi. Saya lanjut dulu. Nah, berikut adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya disiplin adalah proses suatu proses belajar, Bapak Ibu. Maka dalam proses belajar tentunya pasti ada kesalahan. Nah, restitusi ini bertujuan bukan untuk menebus kesalahan, Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk mendukung adanya disiplin positif, maka tentunya di dalam kelas harus ada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin muncul pertanyaannya, kenapa kok keyakinan, kenapa tidak aturan kelas, Bapak Ibu? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di sini disiplin adalah proses pembelajaran dan tujuan kita adalah bagaimana anak bisa berdisiplin dimulai dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau aturan itu biasanya adalah satu arah yang yang dibuat oleh cuman guru saja, seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan kalau keyakinan itu lebih mendekati kepada pendekatan intrinsik. Seperti contohnya penggunaan helm, Bapak Ibu. Penggunaan helm ketika kita sadar bahwasannya penggunaan helm itu adalah suatu hal yang penting, maka ada atau tidaknya polisi, ada atau tidaknya petugas, secara otomatis diri kita akan tidak nyaman untuk tidak menggunakan helm. Ini sepertinya ada yang bocor. Satu wilayah. Jauh ya, kan pengawasnya kurang. Enggak, memang tadinya satu wilayah. Tadinya enggak. Tadinya baru bawang 509 enggak karena jauh. Mengerucut jadi kalau Makassar masih bisa lah. Paling sama Tanjung Priok sesuai dengan itu. Tanjung Priok 01 malah enggak. Nah, itu siapa? Tanjung Priok itu kan 02. Enggak, dulu 02 enggak sama 01. Iya. Sekarang kemarin sih gitu 01. Oke, mohon maaf saya lanjut ya Bapak Ibu. Seperti halnya tadi yang saya katakan, tujuan dari disiplin positif adalah bagaimana kita bisa menyadarkan anak untuk bisa berdisiplin dimulai dari dirinya sendiri. Nah, maka salah satunya contohnya Bapak Ibu seperti penggunaan helm. Ketika kita meyakini bahwasanya penggunaan helm itu penting untuk keselamatan kita, untuk diri kita dan juga orang lain, maka ada atau tidaknya hukuman, ada atau tidaknya polisi, secara otomatis ketika kita ingin mengendarai motor, maka diri kita memerintahkan untuk langsung memakai helm. Nah, hal itu terjadi karena dalam diri kita kalau kita sudah yakin bahwasanya hal itu adalah penting bagi kita. Dan contoh lain sebagai penggunaan masker pada saat COVID-19, ketika kita sudah sadar bahwasanya penggunaan masker itu penting untuk diri kita dan orang lain, maka secara otomatis ada atau tidaknya petugas kita akan menggunakan masker. Seperti itu, maka wajib kita buat sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri ini adalah Bapak Ibu suatu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati oleh guru dan juga peserta didik, baik tersirat maupun tersurat dan terlepas dari unsur sara dan juga pemaksaan. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, maka keyakinan kelas ini adalah
suatu nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan belajar contoh dari contohnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah dan melibatkan semua warga sekolah. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika nanti Bapak Ibu melakukan untuk Bapak Ibu membuat suatu keyakinan kelas. Ketika nanti sudah disepakati oleh murid hal-hal apa saja yang akan dilakukan, Bapak Ibu bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan. Bisa diambil dari profil pelajar Pancasila, dari IBO Primary Years Programs, atau keterampilan hidup life skill ya. Untuk profil pelajar Pancasila, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Nah, bagaimana prosesnya Bapak Ibu? Ini saya sedikit sharing, walaupun saya sebagai guru bidang studi, namun saya pernah membuat juga keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Yang pertama kita ajak dulu anak untuk berkomunikasi baik dengan anak, kira-kira hal-hal apa yang anak inginkan di dalam kelas. Nanti kita bisa bagikan post-it, lalu anak bisa menuliskan hal-hal apa saja yang dia inginkan selama pembelajaran. Peraturan-peraturan apa aja yang anak ingin lakukan di dalam kelas. Nanti anak bisa menuliskan, lalu ditempelkan di post-it dan ditempel di karton atau kertas buram yang ditempel di whiteboard. Nah, setelah itu nanti kita baca Bapak Ibu satu persatu apa yang diinginkan oleh murid. Ketika sudah kita baca, kita bisa ubah menjadi kalimat positif ya. Lalu kita baca seperti mana yang sudah saya sampaikan tadi, tidak perlu banyak-banyak, lalu menggunakan bahasa yang mudah. Dan kita juga jelaskan bagaimana misalkan tanggung jawab tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Nah, setelah sudah jadi semuanya, baru kita rumuskan nanti tentang keyakinan kelasnya menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berikut ini Bapak Ibu, ada perbedaannya antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira dari sini nilai-nilai kebajikan apa yang bisa terkandung di dalamnya, kita buat menjadi keyakinan kelas. Berarti di sini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran murid. Berarti menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas dan koridor, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu tadi kita sudah mempelajari tentang keyakinan kelas. Nah, saya harap nanti ke depannya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah dalam suatu aspek dari budaya positif, kita tadi sudah bahas bahwasanya kita dituntut untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, di modul 1.4 ini saya pelajari Bapak Ibu, ini materi yang sangat luar biasa, bahwasanya bagaimana suatu budaya positif itu harus dilandaskan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar peserta didik. Nah, di sini saya merangkum dari modul 1.4 yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini biasanya lebih cenderung kepada misalkan makanan, pakaian, dan lain sebagainya atau wilayah ya Bapak Ibu. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, ini yang paling banyak terjadi Bapak Ibu di sekolah kita ya. Kita menyadari bahwasanya beberapa anak di sekolah kita memiliki latar belakang yang kurang beruntung, yaitu misalkan broken home ya Bapak Ibu, maka dia merasakan kurangnya kasih sayang di rumah, maka akhirnya ada suatu tindakan-tindakan yang dia lakukan yang terkesan bagi kita itu kurang baik atau kurang beretika begitu Bapak Ibu ya. Namun nanti dengan kita memahami ternyata dia melakukan seperti itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka kita nanti akan belajar untuk tidak terus-terusan menyalahi anak seperti itu.
Lalu penguasaan tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Gitu. Misalkan anak, ya mungkin ini lebih merujuk juga kepada pujian bagi anak ya, gitu. Dan dia juga ingin merasa diterima di suatu kelompok. Gitu. Nah, jadi ada suatu kebutuhan tentang penguasaan. Lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kodrat anak Bapak Ibu adalah bermain. Nah, maka kadang-kadang kalau pelajarannya udah sangat jenuh, ya, udah gitu nyatetnya banyak, gitu kan, begitu gurunya mungkin seperti saya ya Bapak Ibu galak dan lain sebagainya, maka anak itu kadang-kadang ya udah dia mukul-mukul meja, dia kadang-kadang main-mainin lah apa, main-mainin kertas digulung-gulung atau bercanda sama temannya. Nah, itu didasari karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu tadi kebebasan. Dia mungkin pengen bebas, dia pengen main, tapi ternyata dia harus belajar, gitu kan. Lalu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, apa yang bisa membuat anak-anak itu merasa tenang. Nah, Bapak Ibu, dengan kita bisa menyadari tentang kebutuhan dasar manusia ini, membuat kita lebih dewasa menurut saya Bapak Ibu. Ini juga merefleksi akan diri saya gitu ya. Saya pernah mendapati murid yang murung terus tiba-tiba nangis gitu. Padahal secara akademik anak ini pinter gitu. Lalu karena sering murung, sering nangis, nilainya agak turun gitu kan. Ternyata pada saat saya konseling gitu ya, saya ajak ngobrol, ternyata benar dia dia memiliki suatu kesedihan yang luar biasa dari rumahnya ketika dia harus mendapati bapak ibunya berpisah gitu, dan maka itu sangat mengganggu emosinya dia. Nah, itu terjadi karena ada suatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi anak. Nah, dengan mempelajari ini Bapak Ibu, kita bisa untuk lebih melihat kepada suatu inti permasalahannya. Jadi bukan menjustifikasi anak ketika kita melihat anak yang gaduh terus kelakuannya mungkin bagi kita petakilan gitu ya Bapak Ibu, maka kita judge gitu. Kita judge anak ini sebagai anak yang nakal, anak yang badung, tanpa kita tahu dulu penyebabnya kenapa sih anak ini bisa melakukan seperti itu. Maka dengan mempelajari ini, insya Allah ke depannya kita bisa melakukan pendekatan persuasif lebih intim lagi kepada anak untuk menggali kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan anak dan apa yang tidak terpenuhi dari anak. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dalam suatu budaya positif, di sini ada posisi kontrol yang bisa yang diambil oleh guru ya Bapak Ibu. Ini lebih nanti kita pelajari tentang apa sih kata-kata guru yang disampaikan kepada murid, dan kata-kata itu termasuk ke dalam mana nih posisi kita ada di mana sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Nah, ini teori ini dibawakan oleh Diana Gosen. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer. Saya berusaha untuk bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama penghukum. Nah, ini juga refleksi bagi diri saya yang mungkin ya sebelum mempelajari ini saya ada di tipikal penghukum. Nah, di sini di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan berarti harus dengan pemukulan, Bapak Ibu, dengan kata-kata pun itu kita bisa menjadi seorang penghukum atau guru yang mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, pada posisi ini apa sih yang dikatakan guru? Nah, guru dalam posisi ini bisa mengatakan patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, lebih ada penekanan di sini Bapak Ibu ya, dan juga ancaman mungkinnya awas kamu gitu ya. Lalu kamu selalu aja salah. Nah, jadi anak itu dihukumi dengan seluruh perbuatannya. Walau mungkin dia pernah berbuat baik, tapi kalau guru mengambil posisi penghukum, maka dia akan menyamaratakan semua kesalahannya. Lalu selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ada kata pasti, selalu gitu. Jadi seakan-akan anak itu selalu bersalah, salah mulu, nggak pernah ada benar-benarnya. Nah, ini kalau misalkan guru mengambil posisi penghukum. Lalu posisi yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Kalau tadi penghukum kan lebih menghardik ya Bapak Ibu ya. Suaranya kencang, bahkan kadang-kadang ada pelototan gitu ya. Lalu posisi tubuh juga kita agak sedikit tegap, enggak, anak tuh sepertinya takut gitu ya. Nah, tapi kalau di pembuat merasa bersalah ini pada posisi ini guru akan bersuara lembut Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ngomongnya pelan Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Namun itu akan ngena pada anak. Anak-anak langsung merasa, oh gara-gara saya ibu ini kecewa gitu ya. Kayaknya saya useless banget gitu. Saya kayaknya nggak berguna banget gitu kan. Pokoknya dia kecewa banget gitu dengan dirinya gitu. Tapi ngomongnya pelan Bapak Ibu, nggak, ibu pokoknya ibu kecewa banget sama kamu kayak gitu. Tapi ngomongnya pelan, tapi ngena banget gitu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Biasanya ini sambil agak sedikit melotot-melotot gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Wah, anak langsung merasa drop sekali gitu. Jangankan anak ya Bapak Ibu, mungkin remaja pun kalau dikatakan seperti itu ya gimana nih kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Wow, dia udah takut duluan. Kira-kira apa nih yang bakal saya dapat nanti di rumah gitu ya kan. Nah, itu adalah ketika guru memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Sebenarnya hampir sama Bapak Ibu dengan penghukum ya, cuman ini lebih soft mungkin kalau menurut saya. Lalu berikutnya adalah posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap upaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Nah, pada posisi ini guru biasanya mengatakan, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, mungkin ini refleksi juga Bapak Ibu pada dengan diri saya ya. Mungkin ketika saya menggantikan teman yang mengajar, di sini posisinya saya sebagai guru bidang studi gitu kan. Lalu ada guru yang tidak hadir dan saya gantikan, mungkin anak-anak yang merasa ya senang-senang aja gitu. Tapi untung kita udah tua, nggak ada tuntutan. Menolak dengan semangat. Kekerasan. bocor. Bocor. Enggak mati nih. Suara siapa itu? Udah nggak, ini ibu ini harus keluar dulu. Bukan itu. Iya. Nah, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, lalu selanjut cerita saya tadi, lalu anak ketika anak saya memberikan tugas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kadang-kadang ada yang bercanda, nyeletuk gitu ya, karena mungkin ya dalam dirinya dia merasa oh ini bukan guru utama saya gitu kan, dan ini juga guru bidang studi yang mungkin dianggapnya friendly seperti itu. Nah, lalu ya saya pada saat itu saya ngomong begitu juga gitu. Ayo tolong dikerjain gitu tugasnya gitu. Nanti saya diomelin loh sama misalkan contohnya sama Pak Dayat gitu ya. Itu Pak Dayat sebagai gurunya. Nah, itu saya berarti di situ saya memposisikan diri saya sebagai teman gitu. Di sini saya tidak menghukum namun lebih ke mengajak murid gitu. Ayo ya udah lain kali ini Bapak bantu ya gitu. Nanti lain kali kamu kerjain soalnya sendiri seperti itu. Lalu berikutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab pada perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, pada posisi ini guru tuh biasanya lebih ke mengingatkan kepada aturannya atau kepada keyakinannya tentang keyakinan apa yang sudah disepakati. Guru bisa mengatakan, ayo peraturannya apa?
Misalkan guru mendapati ada anak yang menggunakan sepatu warna merah misalkan. Nah, guru di situ tidak menghukum namun lebih ke menanyakan saja gitu. Nah, ayo peraturannya apa? Sepatunya di sekolahnya warnanya apa harusnya gitu kan. Lalu apa nih yang udah kamu lakuin? Kamu ngapain tadi? Dia sebagai pemantau dan juga sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu tahu kan kalau kamu melakukan kayak gini nih, sanksi atau konsekuensinya apa? Pada posisi ini guru tidak menghukum, namun lebih ke mengingatkan kepada anak tentang aturan apa yang sudah dia langgar. Lalu, nah Bapak Ibu, ini adalah menurut saya kasta tertinggi dari posisi kontrol seorang guru dan saya yakin bahwasanya kita harus mengambil posisi ini, yaitu adalah posisi manajer. Nah, pada posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas pada materi restitusi ya Bapak Ibu ya, bahwasanya tujuannya adalah untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya. Nah, guru yang mengambil posisi manajer ini tidak akan langsung menghukum anak, tidak akan langsung membuat anak merasa bersalah gitu, melainkan mengajak anak untuk berkolaborasi untuk mencarikan solusi yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, jadi posisi manajer ini sangat penting Bapak Ibu, dan saya yakin posisi manajer ini tidak akan membuat anak trauma dan juga tidak akan membuat anak itu merasa terkekang dalam menjalankan suatu disiplin. Seperti tadi kita sudah sepakat ya Bapak Ibu, bahwasanya disiplin itu adalah proses belajar. Jadi ketika terdapat adanya kesalahan di dalamnya, sebenarnya itu suatu ya tidak masalah karena itu suatu proses belajar. Nah, manajer akan senantiasa mengajak anak untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang akan dikatakan oleh guru yang mengambil posisi manajer? Guru akan mengatakan apa yang kita yakini, gitu kan ya. Kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia? Di sini maksudnya kamu udah tahu kan kalau misalkan kita tuh punya keyakinan kelas tentang tanggung jawab gitu kan ya. Nah, kalau kamu meyakini hal itu, kira-kira kamu bersedia nggak untuk berubah ke depannya? Gitu. Kira-kira bersedia nggak kamu untuk mewujudkan keyakinan itu? Nah, seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, jadi anak itu disadarkan, Bapak Ibu. Ya, ketika dia melakukan suatu kesalahan, si guru yang mengambil posisi manajer ini menyadarkan anak gitu tentang apa nih keyakinan apa yang sudah kamu langgar gitu kan ya. Nah, pasti nanti anak akan jawab tentang keyakinan apa yang dilanggar. Lalu berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, contoh misalkan Bapak Ibu ada anak yang ngatain temennya gitu kan ya. Yang ngatain temennya misalkan dengan bahasa-bahasa yang kurang baik gitu kan. Lalu kita panggil anak tersebut dan kita ajak ngobrol gitu kan ya. Kita tanya gitu, kira-kira perbuatan kamu ini benar apa salah? Gitu. Kalau salah, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar, gitu kan ya? Nah, nanti anak akan mengatakan dia sadar akan kesalahannya, oh ya Bu, tidak menghargai orang lain gitu. Oke, kalau kamu meyakini hal itu, kira-kira apakah kamu bersedia untuk berubah ke depannya? Nah, anak nanti akan mengatakan, iya Bu, saya akan berubah, atau iya Pak, saya akan berubah. Lalu kita tanyakan, kira-kira untuk merubah dari kesalahan ini, solusi dari kamu tuh apa sih? Gitu kan. Maka anak akan mencarikan solusinya bagi dirinya sendiri. Misalkan, iya Bu, saya ke depannya nggak akan ngatain dia lagi. Ya Bu, saya akan ngomong dengan bahasa yang sopan gitu. Nah, setelah itu kita puji Bapak Ibu. Oke, baik, bagus gitu ya. Tolong hal itu nanti dilaksanakan dengan baik ya. Maka dengan seperti itu anak tidak akan merasa terkekang, anak tidak akan takut ketemu gurunya, karena yang terjadi Bapak Ibu ketika kita setelah menghukum anak atau kita setelah marahin anak, besoknya anak tuh kayak takut ketemu kita gitu ya. Namun dengan guru yang mengambil posisi manajer ini insya Allah bisa mengembalikan anak kepada kelompoknya dan tidak membuat anak merasa terkekang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi kita sudah mempelajari tentang kebutuhan dasar murid dan juga tentang
posisi kontrol. Di sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk studi kasus ya. Saya punya satu video, nanti akan saya putar dan di akhir video saya minta Bapak Ibu menganalisis kira-kira dari video ini kebutuhan apa yang tidak tercukupi dan guru dalam video ini kira-kira pada posisi apa. Ya. Mulai sekarang kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar. Kamu dengerin ibu nggak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin kepala sekolah kamu. Tolong nyalain notifikasinya. Nyalain. Gue juga gak berharap dia itu kamu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari video tadi ya, kita udah simak. Tadi ada anak yang dia mungkin gak concern belajarnya atau dia melakukan kesalahan, lalu gurunya tadi ngomelin ya. Seperti itu, kira-kira dari video itu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dan guru tersebut mengambil posisi apa? Mungkin silakan Bapak Ibu ada yang ingin menjawab. Dipersilakan. Iya, Pak Rijal. Ya. Menurut saya setelah mendengar tadi, melihat video yang ditampilkan, si anak itu kebutuhan dasar yang kurangnya itu kebutuhan kasih sayang, menurut saya. Terus untuk gurunya itu sebagai guru yang berada pada posisi penghukum. Seperti itu. Mohon diluruskan kalau misalkan ada yang salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dayat sudah berkenan menjawab ya. Ya, saya setuju ya Bapak Ibu dengan tadi pernyataan yang diberikan Pak Dayat. Seperti mana yang dalam video tadi kita lihat bahwasanya anak itu mungkin datang ke sekolah itu dengan sudah membawa masalah. Nah, gitu. Makanya dia bertindak seperti itu karena dari rumahnya dia sudah membawa beban Bapak Ibu. Namun si guru tersebut tanpa menanyakan dulu, tanpa tahu kondisinya, langsung menghardik atau melakukan mengucapkan sesuatu dengan keras gitu ya Bapak Ibu ya. Maka menurut saya kebutuhan anak yang tadi belum terpenuhi adalah tentang kebutuhan kasih sayang ya. Lalu juga betul kata Pak Dayat di sini adalah posisi guru mengambil sebagai penghukum, sebagaimana yang tadi saya sudah katakan, guru sebagai penghukum cenderung dengan suara yang keras, lalu menghardik ya Bapak Ibu, lalu membuat anak tuh kayaknya seperti useless banget gitu, sampai tadi ada kata-kata kan, awas kamu ya, saya laporin kamu ke kepala sekolah gitu kan ya. Nah itu sudah jelas sekali Bapak Ibu sebagai posisi penghukum. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Nah Bapak Ibu, tadi pada intinya restitusi adalah proses bagaimana kita dapat mendisiplinkan anak dengan mengembalikan anak pada kelompoknya ya. Maka di sini ada salah satu tahapan dalam restitusi yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi di sini adalah dialog Bapak Ibu antara anak, antara guru dan juga murid. Jadi bukan istilahnya peraturan yang hanya dibuat oleh guru tersebut gitu kan ya. Karena tadi kita sudah pelajari bahwasannya restitusi itu tentunya harus ada kolaboratif seperti itu. Nah, tahapannya adalah Bapak Ibu, yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya. Contoh misalkan ada anak Bapak Ibu berbuat salah gitu ya, misalkan dia nendang temennya atau dia
mukul temennya gitu ya. Lalu kita panggil nih Bapak Ibu, kita panggil lalu kita ajak ngobrol gitu ya. Jangan juga kita tuh nyalahinnya itu di depan kelas, depan orang banyak gitu ya. Itu nanti bisa mengganggu mental anak. Nah, segitiga restitusi ini bisa dilakukan Bapak Ibu untuk konseling berdua atau mungkin bertiga gitu ya dengan peserta didik gitu ya, bukan di dalam kelas gitu. Nah, yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu gitu ya. Kita mengatakan gitu, kenapa nak, apa kabar hari ini gitu ya, lalu kenapa kamu ada masalah apa gitu, nanti anak menceritakan, lalu kita katakan, kita menstabilkan identitasnya dengan gak apa-apa, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan gitu kan ya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Wah, ini anak ketika digitukan saja, saya rasa sudah mulai ada ketenangan dalam dirinya gitu ya. Jadi seminimal dia tuh nggak takut dulu, dia tuh nggak tertekan dulu, dia tuh nggak stres dulu gitu. Kita tenangkan dulu gitu ya. Nah, baru setelah itu kita validasi tindakan yang salah gitu ya. Nah, setiap orang tuh pasti pernah berbuat salah, tapi kamu tentu punya alasan mengapa kamu ngelakuin itu gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang mendasari kamu melakukan hal seperti itu? Nanti anak baru cerita, iya Pak, soalnya saya ini Pak, soalnya saya begini Pak, gitu kan ya. Nah, lalu kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu kan? Nanti baru setelah anak menceritakan alasannya, Bapak Ibu, baru kita nih kita tanyakan keyakinan. Oke, berarti kamu sudah sadar ya, kamu salah gitu ya. Kira-kira dari kesalahan kamu itu nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati yang kamu langgar gitu kan ya. Nanti anak baru mulai berpikir di situ, mungkin kita bisa tuntut juga, masih ingat nggak kamu tentang keyakinan kelas kita yang apa, yang tentang menghargai orang lain gitu kan. Nah, kita buat anak itu untuk mengingat gitu. Lalu setelah itu baru kita tawarkan solusinya. Kita tanyakan kira-kira nih dari kesalahan kamu itu, solusi dari kamu nih untuk kedepannya agar ini tidak terulang lagi seperti apa gitu kan ya. Nah, dengan begitu anak bisa lebih terbuka Bapak Ibu, dan anak menyadari kesalahannya tanpa harus kita hukum. Seperti itu. Nah, untuk praktek segitiga restitusi Bapak Ibu, ini adalah salah satu praktik baik saya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ditonton videonya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kira-kira kita tahu nggak kenapa hari kita dulu? Tapi kamu masih kemarin? Setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, dulu juga pernah ada di posisi kamu pernah berbuat salah. Tapi setiap orang yang berbuat salah itu pasti punya alasan. Sekarang coba kira kasih tahu alasan kedua apa berbuat seperti itu. Kira-kira kamu masih mau tidak berpakaian yang kedua? Lalu kira-kira sekarang apa solusi dari kamu untuk Pak Guru apresiasi Pak Guru harap ke depan kalau bisa lebih baik lagi kamu akan selalu dan ya kita semangat belajarnya ya sekarang kamu Oke, baik Bapak Ibu, tadi adalah video saya ketika saya melakukan segitiga restitusi dengan siswi yang bernama Akila, di mana di sini kasusnya adalah dia tidak mengerjakan tugas dengan alasan malamnya dia banyak baca komik sehingga dia ngantuk paginya gitu ya.
Lalu yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan segitiga restitusi, saya menstabilkan dulu identitasnya, lalu memvalidasi kesalahannya, lalu yang terakhir saya menanyakan tentang keyakinannya. Nah, Bapak Ibu nanti ke depan kita bisa sama-sama mempraktekkan segitiga restitusi ini agar ketika anak berbuat salah, kita dapat menemukan solusi tersebut dengan baik, Bapak Ibu. Oke, kita sudah berada di akhir dari modul ini, Bapak Ibu, maka inti dari pembahasan kita yaitu adalah tentang bagaimana merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Nah, maka kita harap untuk ke depan kita bisa berbuat lebih baik lagi untuk peserta didik kita. Baik, terakhir Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu dan kesediaan Bapak Ibu untuk bisa hadir pada siang hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang baik atau ada bahasa saya yang menyinggung Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf dari hati yang paling dalam ya Bapak Ibu. Saya menyadari bahwasanya dan saya meyakini bahwasanya Bapak Ibu tidak akan ada guru yang sempurna, yang ada guru yang terus belajar. Maka semoga kedepannya saya bisa terus belajar agar kelak saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi saya. Lalu yang terakhir, saya ada sesi refleksi Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik di sini ya. Yang pertama, apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti desiminasi ini? Lalu yang kedua, hal baru apa yang Bapak atau Ibu ketahui setelah mengikuti sesi ini? Dan apa hal yang paling penting bagi Bapak Ibu yang harus diterapkan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau mencoba jawab, boleh nomor 1 atau mau 3-tiganya langsung sekalian dipersilahkan Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang mau berbagi perasaannya, hal-hal baru apa gitu. Ya, Pak Haji. Silakan Bapak Ibu. Pak Rijal, boleh saya menyampaikan refleksi saya? Ya, silakan Pak Dayat. Ya, terima kasih Pak Rijal atas kesempatannya. Kalau misalkan ditanya perasaan saya setelah mengikuti desiminasi ini, tentu sangat senang karena dari sini saya belajar banyak hal tentang menjadi seorang guru yang tidak hanya mengajar dan menyampaikan materi di kelas, tapi juga menjadi seorang guru yang mampu memanusiakan manusia gitu. Karena materi yang disampaikan oleh Pak Rijal tadi ini sangat bermanfaat sekali, bersifat aplikatif gitu. Jadi benar-benar dapat kita lakukan dan dapat kita coba untuk kelas kita gitu. Apalagi saya juga seorang guru kelas dan di sini saya mendapatkan pengetahuan itu dan kedepannya mungkin bisa saya coba secara bertahap. Hal baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Tentu materi-materi yang telah tadi disampaikan ya terkait budaya positif, di dalamnya ada disiplin positif, terus kebutuhan dasar manusia, terus ada ternyata guru itu punya yang namanya posisi kontrol gitu. Di mana ada yang jadi penghukum, ada yang jadi teman, dan menurut Pak Rijal tadi, dan juga saya mengiyakan dan mengamini bahwa yang paling baik itu posisi sebagai seorang manajer. Dan juga yang menarik tadi ada segitiga restitusi ya, bagaimana kita bisa membuat apa namanya kalau misalkan ada anak atau ada murid yang ada problem gitu, kita bisa menyelesaikannya dengan cara restitusi gitu, menghilangkan amarah, marah dan hal-hal lain yang sifatnya negatif itu baru banget nih untuk
cara-caranya gitu ya. Mungkin selama ini kita tahu bahwa memang kita harus bersikap seperti itu, tapi caranya itu loh yang kadang kita nggak tahu dan tadi benar-benar dijelaskan dengan sangat baik. Terus apa hal penting bagi saya yang harus dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini? Tentu hal yang paling penting adalah tindak lanjut menurut saya. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, setelah mengetahui pengetahuan, nampaknya akan sangat tidak berguna banget gitu kalau misalkan saya tidak menindaklanjuti ini dan tidak melakukan penerapan di kelas saya. Seperti itu Pak Rijal, terima kasih banyak atas hal luar biasa pada hari ini. Semoga kebaikan selalu menyertai Pak Rijal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dayat yang sudah berkenan tadi merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke sesi akhir yaitu sesi foto bersama. Saya mohon izin untuk mengambil foto ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa di on cam-kan dulu kameranya. Pak Dayat mohon izin di screenshot ya Pak Dayat. Oke, kita ambil posisi Bapak Ibu, siap 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Siap, gaya bebas mungkin Bapak Ibu bisa bergaya. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, cukup Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.